Halo sahabat religi, selamat datang di Kemenak Rejang Lebong TV. Hari ini kita sudah hadir langsung datang ke kantor ATR BPN Kabupaten Rejang Lebong. Yang dalam keseharian kita kenal dengan kantor pertanahan. Di tengah-tengah kita sekarang sudah ada beberapa narasumber. Yang pertama kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ayatri Rohmat STR selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik Ibu. Baik. Iya. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya? Iya. Yang berikutnya narasumber kita, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Revi Agustin Yolanda. Di sini selaku penata pertanahan pertama pada seksi penetapan hak dan pendaftaran. Benar ya, Bu ya? Ibu bagaimana hari ini, Bu? Sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya di sini ada Bapak Haji Al-Fuadi SAGMH selaku Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenak Rejang Lebong. Untuk pertama-tama nih Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih hari ini sudah berkenan hadir dalam podcast kita di Kemenak Rejang Lebong TV, itu dengan mengangkat tema percepatan sertifikasi tanah wakaf. Berbicara mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf, ini merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan juga menjaga legalitas tanah wakaf. Karena untuk tanah wakaf yang belum bersertifikat, ini rawan sekali disalahgunakan untuk pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu pada tahun 2022, Menteri Agama dan juga Menteri ATR BPN ini mengusulkan sekitar 21.503 tanah wakaf ini untuk bersertifikat di BPN ini. Jadi harus bersertifikat seperti itu. Jadi di sini kami mohon nanti kepada Bapak Ibu untuk memberikan informasi pentingnya yang juga menyangkut tentang tanah wakaf. Ini ke Mbak Levi nih. Boleh. Atau mungkin Mas Ayat boleh nanti. Mungkin saling menambahin nanti. Iya. Benar. Untuk pertama ini Mbak Mbak Levi dan Mas Ayat, ini kira-kira bukan kira-kira sih, maksudnya apa saja pelayanan atau bentuk pelayanan yang ada di BPN atau yang ada di kantor kita saat ini, Mbak atau Mas? Mungkin di sini membantu menjawab ya Mbak ya, karena memang untuk layanan ini itu maksudnya di seksi 1, yaitu seksi pengukuran dan pemetaan. Nah memang ada beberapa layanan Mbak terkait dengan ATR BPN ini. Sebagai contoh kita ada pendaftaran tanah pertama kali. Nah, di mana pendaftaran tanah pertama kali ini memang dikhususkan ya Mbak ya, untuk bidang-bidang tanah yang memang belum pernah ada sertifikat sebelumnya. Gitu. Nah, dalam hal ini memang harus ada beberapa prosedur yang harus kita lalui. Sebagai contoh, kita harus ada pengukuran terlebih dahulu gitu, pengukuran pemetaan kadastral dengan produk yaitu peta bidang tanah. Gitu. Peta bidang tanah. Benar. Ya, kemudian yang kedua, layanan terkait dengan kegiatan pemisahan atau pemecahan. Nah ini kita gunakan apabila produk objek yang dimohonkan oleh pemohon tadi ternyata memang sudah pernah keluar produk, yaitu berupa sertifikat. Dapat kita ambil contoh produk sertifikat awal sebagaimana 1000 meter persegi. Kemudian apabila kita kaitkan dengan tanah wakaf, oh ternyata orangnya tersebut mewakafkan sebagian tanahnya, sebagai contoh 200 meter persegi. Jadi kan asumsinya di 200 meter persegi tadi kan masuk di 1000 meter tadi ya Mbak ya. Itu harus kita pisahkan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah memang dalam proses pemisahan nantinya masih atas nama subjek yang awal. Gitu. Nah nantinya apabila memang ingin kita jadikan produk wakaf, nanti didaftarkan melalui pensertifikatan tanah wakaf. Nah, kemudian layanan yang ketiga sebagai contoh penataan batas bidang tanah. Nah, layanan ini kita gunakan apabila produk sertifikat yang sudah pernah terbit dari BPN dan sudah kita laksanakan cross check, ternyata memang terdapat perubahan fisik bidang tanah itu sendiri. Nah, perubahan di sini mencakup perubahan bentuk, luasan ataupun posisi. Nah, sehingga nantinya dari survei yang dilaksanakan atau pengukuran yang dilaksanakan oleh rekan-rekan petugas ukur nantinya dijadikan dasar dalam hal perubahan biar supaya sesuai dengan kondisi fisik antara di lapangan dan fisik yang nantinya kita terbitkan. Demikian Mbak.
Itu kalau untuk pelayanan itu kita misalnya ada salah satu masyarakat nih Iya, Mas benar. yang menginginkan hal tadi PMPL itu apakah langsung harus datang ke kantor Iya. ataukah mungkin nanti misalnya ada melalui IG misalnya atau media sosial kayak itu Iya. atau sekedar mereka hanya ingin bertanya-bertanya soal-soal ini mungkin memberikan pertanyaan itu Iya. kira-kira layanan seperti itu ada nggak Mas? Sebenarnya gini Mbak, kalau untuk yang dari BPS sendiri kan memang kita sekarang sudah ada perubahan ya. Jadi dari Oh, perubahan itu memang memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mensertifikatkan tanahnya sendiri. Jadi stop melalui calo, silahkan datang ke kantor pertanahan sendiri, ke loket. oh Karena di langsung loket loket sendiri, ya. benar, karena di loket sendiri nanti dapat kita tunggu Mbak, berapa biaya, kemudian prosedurnya seperti apa. Di sana nanti dapat disampaikan informasi yang lebih jelas dan detail. Oh, Benar. berarti lebih bagusnya untuk masyarakat langsung langsung datang ke kantor ya Mas Benar, ya, benar. biar mungkin informasinya lebih jelas, lebih Iya, akurat. Gitu. benar. Oke Mungkin selanjutnya, menambah ya Mbak, untuk boleh Mbak Revi? terkait sekedar untuk informasi ya. Iya. Kalau untuk sekedar informasi mungkin kita udah ada inovasi juga dari kantor pertanahan itu Uh-uh. ada namanya WhatsAppan. Jadi Oh, ada WhatsApp-nya iya ya, Mbak ada ya? WhatsAppan. Ah. Jadi kalau misalkan masyarakat ingin mengakses informasi-informasi pertanahan yang Mhm. untuk demi kemudahan itu bisa melalui aplikasi WhatsAppan itu sendiri. Jadi bisa nanti untuk aplikasinya ataupun nomor HP WhatsAppannya bisa nanti dicek di IG kantor pertanahan. Di situ ada link untuk bisa terkonek ke aplikasi WhatsAppan untuk mengakses informasi-informasi pertanahan. Iya, apalagi Gitu. zaman sekarang itu media sosial Iya, sangat betul. berpengaruh ya Mbak ya. Iya, Karena betul. kadang-kadang tuh mungkin ada masyarakat kita tuh untuk datang ke kantor tuh takut kayak seperti itu. Iya. Ada kayaknya serem gitu kan. Jadi kalau dengan adanya media sosial, mungkin WhatsApp dan juga IG mungkin itu sedikit membantu ya. Iya, sangat Sedikit, membantu. iya sangat 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 membantu. Mungkin sekedar hanya ingin tanya dikit aja gitu. Iya, Masa benar. sih harus ke kantor? Dan juga dari kementerian juga udah memfasilitasi sebenarnya kalau untuk Oh, informasi pertanahan itu bisa aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi masyarakat bisa Apa tadi Mbak namanya Mbak? aplikasi Aplikasi? Sentuh Tanahku. Oh, Iya. aplikasi Sentuh Tanahku ya, Iya, sahabat religi betul. yang ada di rumah. Jadi masyarakat bisa mengakses Ah. aplikasi tersebut melalui Play Store ataupun App Store-nya nanti bisa diinstal dan di sana juga banyak akses-akses ataupun informasi-informasi mengenai persyaratan, kemudian proses berkas kita udah sampai mana mungkin bisa diakses di aplikasi Sentuh Tanahku gitu. Jadi memang dari kementerian udah memfasilitasi Iya. kemudahan-kemudahan untuk masyarakat kita gitu. Ya, gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi yang mau datang langsung ke kantor Boleh, silakan, ya. boleh gitu kan. Yang mau sekedar tanya melalui WhatsApp juga boleh ataupun IG, media sosial lainnya seperti itu ya. Mbak. Benar. Selanjutnya ini Mbak, bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam proses sertifikasi tanah wakaf? Oke. Perannya, Nah, ya. sebenarnya kalau peran dari BPS sendiri kan memang sangat mendukung karena tidak hanya tanah wakaf ya, jadi Ibu ya. Jadi termasuk tanah hak milik perorangan memang sebisa mungkin ya dipetakan dan didaftarkan seperti itu. Iya. Nah, terkait dengan tanah wakaf sendiri memang sudah ada MOU ya kesepakatan antara Kementerian Agama Pusat dan juga dari Kementerian ATR BPN nomor 16 tahun 2021. Nah, kemudian 16 tahun 2021. ya dari turunan itu tetap dilanjutkan di MOU untuk di tingkat provinsi ya antara Kementerian Agama di provinsi dengan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Nah, kemudian diturunkan lagi di tingkat 2 melalui perjanjian kerjasama Pak PKS antara kantor pertanahan dengan Kementerian Agama juga. Ini kita ke Bapak Alfu Adi. Jadi sama nih Pak, kira-kira apa pelayanan dalam penyelenggara zakat dan wakaf yang ada di Kemenak Rejang Lebong Pak? Ya, terima kasih sahabat religi Kementerian Agama bahwa kalau kita membahas tentang wakaf, ya, kita ini diibaratkan seperti Kementerian Agama seperti pengantin. Itu mengapa kami sampaikan ini. Jadi pengantin harus mempersiapkan seluruh berkas, ya dalam artian berkas setelah lengkap berkas itu maka baik itu KTP-nya, KK-nya, kemudian status-status yang lain, status-status calon pengantin. Nah, kemudian disampaikan kepada pertanahan. Jadi pertanahan ini seperti KUA-nya. Nah, itu. Jadi pertanahan ini seperti KUA-nya. Jadi melegalitas. Jadi bahwa penyelenggara zakat wakaf selalu berkomunikasi dengan pertanahan bagaimana untuk percepatan tanah wakaf ini.
Mungkin kalau tadi dari BPN itu kan ada media sosialnya Pak. Iya. Untuk kita di Kemenang Rejang Lebong itu kira-kira ada nggak Pak? Bentuk Kalau layanan? kita di penyelenggara itu ada namanya SIWA, Sistem Aplikasi Wakaf. Sistem Jadi, aplikasi jadi wakaf. kemudian di KUA itu kita sudah punya operator semua itu, operator SIWA. Nah kemudian di KUA itu operator SIWA itu mereka tidak bisa tidak manual lagi membuat AIW, akte ikrar wakaf, kemudian nazir, pengesahan nazir. Mereka bisa melalui aplikasi SIWA itu. Nah, jadi di KUA Bu Repi, Pak Triraman itu itu sudah ada aplikasi yang namanya SIWA. Menurut Bapak nih Pak, menurut Bapak Al-Fuadi, mengapa sih sertifikasi tanah wakaf ini sangat penting? Apa yang disampaikan tadi bahwa ini adalah suatu legalitas, suatu ketetapan hukum agar si nazir bisa memanfaatkan tanah wakaf ini untuk umat. Jadi dalam artian kalau seandainya tidak ada legalitas tanah wakaf ini, maka bisa ahli warisnya nanti menuntut. Apalagi sekarang itu harga tanah itu sudah naik. Iya. Nah ini, jadi ini adalah daerah yang memang ya, mahal sekali itulah Pak, ya, pemerintah sudah mengadakan MOU dengan pertanahan, itu legalitas itu harus ditekankan sehingga tanah wakaf itu betul-betul terjaga, terjamin sehingga nazir mengolah tanah wakaf itu dengan baik, dengan luasa untuk maslahat umat. Oke Pak, mungkin di sini ada beberapa mungkin sahabat religi yang ada di rumah ini mungkin agak asing Pak. Nazir itu apa sih Pak? Mungkin lebih boleh dijelaskan lagi. Gitu, Pak. Jadi nazir ini adalah orang pertama adalah wakif, orang yang mewakafkan tanah. Kemudian ada nazir. Nazir ini adalah orang sesuai dengan Undang-Undang 41 2014 bahwa nazir ini adalah yang mengolah dan memanfaatkan tanah wakaf ini sehingga bermanfaat, baik itu tanah wakaf tidak bergerak maupun yang bergerak. Nah, jadi diingat ya sahabat religi yang ada di rumah, jadi jangan nazir itu apa, jadi nazir itu adalah yang mengolah tanah wakaf, yang mengelola tanah wakaf, orang yang mengelola tanah wakaf. Ya. Setelah itu Pak, bagaimana peran Kementerian Agama dalam proses sertifikasi tanah wakaf? Jadi Kementerian Agama itu melalui stakeholder yang paling bawah, yaitu kantor urusan agama. Itu perannya yang pertama dari tingkat bawah, di mana apabila yang mewakilkan itu harus datang ke KUA, karena PPAIW itu pejabat pembuat akte ikrar wakaf adalah kepala KUA. Nah setelah ada PPAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf, kepala KUA kecamatan, kemudian langsung pengesahan nazir. Pengesahan nazir itu adalah pengesahan nazir itu kepala KUA juga mengesahkan nazir. Nazir itu adalah tadi yang disampaikan itu yang mengolah tanah wakaf, yang mengolah tanah wakaf. Nah setelah PPAIW AIW-nya lengkap, kemudian dari pengesahan nazir sudah ada, maka kelengkapan selanjutnya itu baik saya sampaikan oleh Pak Tirahman, kemudian Ibu Repi, yaitu dari kakaknya, kemudian KTP nazir, disampaikan kepada pertanahan untuk disertifikatkan. Sekarang kembali ke Mbak Repi dan Mas Ayat ini, apa saja sih kebijakan pemerintah yang sangat mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf? Mungkin dari kebijakan pemerintah sih seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Ayat ya. Sudah ada dari pihak kementerian juga sudah ada kesepakatan bersama di antara Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN kan, sudah ada kepahaman untuk proses percepatan sertifikasinya, sehingga dari kementerian sudah ada kesepakatan, kemudian diikuti oleh Kanwil, kemudian ditindaklanjuti oleh yang di daerah di kabupaten, termasuk kita Rejang Lebong gitu kan. Nah mungkin kebijakan dari pemerintah sih seperti itu, pemerintah sudah memfasilitasi untuk percepatan sertifikasi tanah-tanah wakaf yang ada di khususnya sih Rejang Lebong juga sudah termasuk seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana nih Mbak dan Mas kira-kira proses sertifikasi tanah wakaf ini, mungkin langkah-langkahnya, mungkin yaitu tahap awalnya, mungkin bisa dijelaskan Mbak atau Mas?
Oh, boleh mungkin ya. Untuk sertifikasi tanah wakaf sendiri sebenarnya sih kita bisa dikategorikan ada dua ya sebenarnya ya. Untuk Oh, ada dua tanah, ya? iya ada dua proses. Jadi yang pertama itu adalah untuk tanah yang sudah bersertifikat Ya. diwakafkan, kemudian yang kedua untuk tanah yang belum sertifikat. Nah, Ya. untuk langkah-langkahnya sendiri kalau memang yang sudah bersertifikat sebenarnya sama, yang perlu dipersiapkan itu sendiri sih apa namanya akta ikrar wakafnya yang paling utama ya, akta ikrar wakaf, kemudian dokumen-dokumen lain seperti KTP, kemudian pengesahan nazir, itu sebagai data pendukung untuk kelengkapannya. Nah, jadi kalau misalkan wakaf yang sertifikat itu cuma satu tahapan dia, jadi langsung diwakafkan, sudah ada akta ikrar wakaf, bisa didaftarkan di pertanahan dokumen lengkap, langsung kita proses namanya wakaf tanah sudah bersertifikat. Jadi Gitu namanya ya. wakaf tanah sudah bersertifikat. Iya. Untuk tanah yang diwakafkan sudah ada sertifikatnya. Iya betul ya. Kalau misalkan yang Belum? belum Ya. itu sama juga dipersiapkan dokumen-dokumennya. Yang paling utama itu tadi apa akta ikrar wakaf, itu nanti ada tahapan juga di BPN-nya. Di BPN-nya itu nanti ada Mungkin lebih itu lagi Mbak dijelaskan untuk dokumen yang pentingnya pertama tadi Oh, Mbak, iya. ya untuk yang belum bersertifikat ya Mbak iya, ya, dokumen sertifikat sama pentingnya. akta ikrar wakaf, Ya. kemudian pengesahan nazir, kemudian KTP seperti itu, dan mungkin foto lokasi juga ya Mas ya. Foto Permohonan lokasi ya yang pasti sama dari nanti BPN. dari kita juga ada permohonan yang perlu dilengkapi oleh masyarakat ataupun Iya, yang benar. mengurus tanah wakaf itu kan. Nah, untuk prosesnya sendiri langkah-langkahnya nanti didaftarkan di kantor pertanahan, di Ya. loket, kemudian diproses. Kalau yang belum sertifikat itu kita ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada pengukuran bidang tanah seperti yang disampaikan oleh Pak Air sebelumnya. Jadi yang Kemudian pertama ngukur tanahnya Iya, dulu ya betul, Mbak ya. ya, Tanahnya tanahnya. dulu tahap ya pertama. tanahnya. Kalau dokumennya sudah lengkap, kita datang ke kantor. Iya. Setelah itu cek lokasi mungkin kayak itu ya Mbak ya. Iya. Langsung diukur tanahnya karena memang belum bersertifikat tadi. Iya betul. Nah, kalau sudah ada proses ukur, kemudian sudah terbit peta bidang tanah tadi, Ya. baru kita proses nanti ke apa namanya SK pemberian hak wakafnya. SK pemberian hak wakaf. Iya, Oke, nah, jadi selanjutnya, proses Mbak. itu Nah. baru setelah SK-nya sudah selesai di apa namanya disetujui oleh kepala kantor, baru nanti kita proses untuk penerbitan sertifikatnya untuk tahapan terakhir seperti Oh. itu. Ini kira-kira nih Mbak, untuk proses membuat ini tadi yang Mbak jelaskan, Iya. itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama tuh? Ini cuma itu 98 hari kerja. Seperti itu, 98 hari kerja. Iya. Jadi membutuhkan proses yang cukup lama juga. Iya, karena ya mungkin ya kita harus memang benar-benar ya Mbak ya Iya. melegalitaskannya, mungkin dokumen-dokumen pentingnya dan lain sebagainya. Ya, Jadi memang membutuhkan proses Iya. untuk yang belum bersertifikat. Selanjutnya Mbak, di dalam kasus yang belum bersertifikat ini, itu apakah ada kendala yang sering dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf? Mungkin selama ini iya. dalam Kalau mungkin selama proses ini sih kalau kita sih sepanjang apa namanya dokumennya lengkap sih kita bisa langsung proses. Cuman kadang terkendala sih di persiapan yang persiapan dari pihak apa namanya nazirnya. Nazir. Kadang dokumen-dokumennya yang dibawa belum lengkap, kemudian apa namanya asal dari perolehan sebelum diwakafkan itu juga perlu diperhatikan seperti mungkin di sana sih kendala dari nazir-nazir ini ya. Terutama sih untuk apa namanya tanah yang sudah bersertifikat biasanya yang terkendala itu karena biasanya yang mewakafkan itu sudah lama meninggal kemudian tidak diketahui ahli warisnya di mana posisinya. ya, Jadi benar ya Mbak, iya, itu ya betul. salah satu kendalanya. Itu sih salah satu kendala yang sering terjadi sih. Ini Mbak, kalau seandainya ini proses sudah selesai, Iya. karena proses sudah selesai, semuanya sudah fix, sudah oke, gitu. Apakah masih ada celah untuk digugat? Karena sebenarnya gini Mbak, Iya. dari segi produk sertifikat dari BPN sendiri kan pendaftaran tanah kita berbasis negatif bertendensi positif. Nah seperti itu. Jadi artinya sertifikat yang kita keluarkan memang tidak mutlak. Nah akan tetapi bisa kita kasih catatan apabila dari segi prosedur awal memang kita laksanakan. Sebagai contoh, misal dari pengukuran sendiri, patok terpasang, kemudian kontradiktor delimitasinya juga terpenuhi, insya Allah itu nanti aman. Kemudian dari segi subjek, dari segi surat menyuratnya apabila memang kita verifikasi secara benar, kemudian dari segi pemohon juga melengkapi surat tanah tersebut, insya Allah ke depan juga produk sertifikat juga bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi dalam hal ini memang karena tidak mutlak tadi bisa ada gugatan apabila memang ditemui sebagai contoh cacat administrasi, sebagai contoh seperti itu.
Iya. Jadi dalam artian kalau sudah semuanya fix, insya Allah nggak Insya bisa Allah, lagi ya. karena memang prosedur Iya, memang sudah kita jalankan keseluruhan ya Mbak ya. prosedurnya. Benar. Makanya kita dalam proses sertifikasi ya, khususnya tanah yang belum sertifikat itu kita memang betul-betul menelusuri gitu, menelusuri proses perolehan tanahnya sebelumnya sebelum diwakafkan itu seperti apa, apakah memang ada masalah atau tidak gitu kan. Nah kalau misalkan sertifikat udah kita terbitkan, kemudian ada permasalahan lah di kemudian hari, mungkin yaitu ke pihak yang berwenang lah yang berhak untuk menilai apakah memang mungkin surat-surat yang dilampirkan sebelumnya cacat atau seperti apa. Memang kan kita udah ada lembaga khusus yang menilai apakah hal itu memang mutlak atau enggak seperti itu ya. Kalau misalkan BPN sih memang kalau misalnya sepanjang itu tidak ada gugatan dari pihak yang berkepentingan, itu sertifikat kita tetap mutlak gitu. Sepanjang tidak ada gugatan. Mungkin karena itu ya Mbak, jadi proses untuk mewakafkan tanah yang belum bersertifikat itu mungkin butuh waktu yang sangat mungkin karena itu ya Mbak ya. Jadi memang harus prosesnya dari tahap 1 sama tahap akhir, benar-benar gitu, benar-benar kita kerjakan sesuai dengan peraturan. Ini lanjut ke Bapak Al-Fuadi Pak. Apa saja nih Pak manfaat yang didapatkan dari sertifikasi tanah wakaf bagi nazir, setelah itu masyarakat dan negara? Ya, sesuai dengan undang-undang ya yang disampaikan Undang-Undang Nomor 73 2013 tentang pemampatan tanah wakaf. Jadi salah satu bentuk itu adalah sangat bermanfaat sekali dengan adanya legalitas tanah wakaf, yaitu sertifikat. Nah, sekali lagi kami tegaskan bahwa dengan adanya sertifikat tanah wakaf, nazir mempunyai wewenang, ya. Nazir mempunyai keluasan, kemudian nazir tanpa tekanan bisa mengolah dan bisa memproduktifkan tanah wakaf tersebut dengan baik, sehingga bermanfaat untuk umat, untuk kemaslahatan umat. Nah itu. Nah kemudian ya dengan adanya sertifikat ini, tanah yang tidak bergerak menjadi tanah yang bisa untuk menjadi wakaf yang bergerak. Dalam artian ya, seandainya ada tanah kuburan, nah itu sudah sertifikat. Kemudian tanah kuburan ini ya seperti kita contohkan di Kelurahan Talonimbo Baru itu. Nah, itu bisa diolah oleh nazir untuk menanam cabai. Kemudian ini pepaya itu apa namanya? Oh ya. Nah, menanam kates ya. Kalau kita bahasa itu kates, itu menjadi wakaf produktif. Nah, itu menjadi wakaf produktif. Bermanfaat bagi nazir dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah, itu. Selanjutnya nih Pak ya, bagaimana sertifikasi tanah wakaf itu dapat meningkatkan pengelolaan aset wakaf? Iya. Ya, itu salah satunya. Sekali lagi bahwa itu adalah legalitas daripada tanah wakaf. Kemudian dengan adanya sertifikat, ya itu adalah suatu legalitas daripada itu bisa kita dipertahankan. Nah kemudian sekali lagi disampaikan oleh Pak Ayat dengan Bu Depi tadi, kendalanya inilah nazir itu begitu mewakifkan, menyerahkan tanah wakaf, kemudian dengan rentang waktu tidak langsung dia menyerahkan pada pertanahan. Dengan rentang waktu yang cukup lama, akhirnya si nazir ada yang meninggal, kemudian surat-surat ada yang hilang. Nah, ini inilah kendala nazir selama ini. Pengalaman kami sudah 2 tahun di penyelenggara sekarang ini inilah permasalahannya. Kalau nazir itu cepat, kalau nazir itu cepat, begitu ada yang mewakafkan, sudah kelengkapan nazir bisa diserahkan dengan pertanahan. Nah, ini di rentang waktu yang cukup panjang itu Nah, itu akhirnya status tanah hilang. Kemudian ahli waris meninggal, yang wakif, ya yang nazir meninggal, kemudian yang wakif meninggal, ahli waris tidak ada. Nah, itu akhirnya itu kendalanya mungkin ya. Kemudian yang kedua keikhlasan nazir. Karena mengapa ya bolak-balik atau proses cukup lama tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Nah, ya dah Bu Repi. Jadi perlu proses, perlu waktu. Jadi perlu ya keikhlasan, kemudian semangat daripada nazir untuk mengolah atau memproses legalitas tanah wakaf ini.
Itu. Untuk Bapak Alfa Adi mungkin ada info yang lebih penting untuk ditegaskan ke masyarakat ini Pak Ya. mengenai tanah wakaf ini Pak. Ya, terima kasih bahwa ada 3 unggulan program 3 unggulan program. Rektorat Zakat Wakaf. Yaitu pertama adalah inkubasi wakaf produktif. Kemudian inkubasi wakaf produktif. Ya. Wakaf produktif. Itu yang Kemudian pertama ya. pertama. Kemudian yang kedua adalah kota wakaf. Kemudian yang ketiga kampung zakat. Nah, poin ketiga ini program unggulan ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau sertifikasi tanah wakaf tidak berjalan. Nah itu Pak Revi. Jadi perlu kita komunikasi lagi 3 unggulan ini. Ya, Pak. nah 3 unggulan ini dari Kementerian Agama, Rektorat Wakaf. Nah ini tidak bisa berjalan kalau status tanah itu tidak bisa berjalan. Iya. Iya. Jadi dari mendengar penjelasan dari Mbak Revi dan juga Mas Aed juga Pak Alfa Adi, jadi ini saya ingat cerita jadi Pak. Nggak apa-apa ya Pak, ini pengalamannya. Jadi setelah mendengar di beberapa penjelasan baru ingat. Jadi pada mungkin setahun yang lalu itu saya mendapat cerita Pak. Meskipun bukan saya yang mengalami, tetapi ini cerita dari orang yang terpercaya, dari suami saya sendiri. Jadi waktu dia masih kecil itu Pak, ada sebuah masjid. Jadi masjid itu memang sangat ramai dan tanahnya itu adalah tanah wakaf dari warga di sana gitu Pak. Jadi memang masa-masa kecilnya suami saya ini Pak memang menghabiskan di masjid itu gitu kan, belajar mengaji sore-sore. Meskipun motivasi pergi sore itu hanya untuk bertemu teman, main-main gitu kan, tapi sering di sana untuk bulan Ramadan juga. Di malam bulan Ramadan itu taraweh, pulang dari taraweh itu tadarusan, setelah itu bahkan sampai nginep di situ Pak. Suasana desa. Iya, di zaman itu kan Pak ya. Setelah itu di waktu sahur itu mereka semangat membangunkan masyarakat untuk sahur menggunakan toa atau masjid itu. Nah, ternyata Pak setelah itu mendapat kabar bahwa si anak yang mewakafkan tadi, iya, itu ingin menjual tanah masjid itu Pak. Padahal sudah dibangun masjid, bahkan jamaahnya sudah banyak. Dan mungkin yang menjadi sedihnya kita itu ternyata Pak respon masyarakat ini ada yang mendukung dan ada yang tidak. Nah jadi akhirnya yang respon masyarakat yang mendukung tadi, kalau mau jual silakan, tetapi ganti dengan tanah yang lain. Itu kira-kira gimana itu Pak kalau dalam hukum Islamnya? Mungkin Bapak Alfa Adi mungkin bisa menjelaskan. Jadi kami dari penyelenggara zakat wakaf itulah kayaknya kejadian ini adalah sudah banyak kejadian di tempat yang lain. Oh banyak juga seperti itu ya, ya. Ini dikarenakan itulah kembali kepada karena legalitas dari tanah wakaf tersebut. Iya. Ya tidak jelas dari awal. Nah kemudian kalau ini ya legalitasnya tidak jelas karena AIW-nya tidak ada, kemudian surat awalnya bentuk jual beli apa jual beli atau surat wakafnya tidak ada. Nah kemudian, nah itulah si ahli waris bisa menggugat. Nah berarti, itu, iya, nah seandainya, nah itu bisa digugat, walaupun sudah dibangun masjid yang megah. Ya kalau kan, apalagi ini, apalagi kalau di pinggir jalan, itu kan itu harga tanah sudah tinggi. Nah kan ahli waris, inilah, ya ahli waris, inilah yang ini. Surat tidak ada, wakaf dari orang tua kami tidak ada. Nah ini, mengapa masyarakat berani-beraninya langsung membuat masjid? Nah ini, itu karena ini AIW-nya tidak ada, ya ini kemudian pengesahan nazirnya tidak ada, kemudian surat dari yang wakifnya tidak ada, boleh digugat ahli waris. Nah seandainya ya, kemudian seandainya apa dikatakan dari ditukar, ya kata masyarakat ditukar, tidak bisa juga itu. Ditukar itu diganti dengan lain, seandainya kalau ada sertifikat. Kalau ada sertifikat maka kami ya atau itu dari BWI, Badan Wakaf Indonesia itu turun mengadakan musyawarah mufakat, kemudian meneliti bersama dengan pertanahan, meneliti keberadaan tanah tersebut, kemudian mengadakan musyawarah, kemudian itulah namanya ruslak, tukar. Nah, itu bisa. Itu bisa. Ruislak, kalau ada BWI itu bisa ditukar. Bisa ditukar dengan tempat yang lain, dengan persetujuan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah itu, kalau ditukar.
Ini Kalau jadi itu kalau ada ini legalitas tanah sertifikat. Oh, ada. Kalau tidak ada, itulah itu. Iya. Nah, ahli waris. Kasih Pak. Jadi ingat ini Mbak dan Mas saya. Ya, perencanaan ke kami juga Pak, karena baru iya. tahu seperti ini kan ya. Tadi yang ketahui. Karena jadi begitu mendengar penjelasan dari Pak Alfu Adi, Mas Ayat dan Mbak Revi, kok keinget cerita itu jadi. Itulah. Mungkin ini kembali ke Mbak Revi dan Mas Ayat. Iya. Apakah untuk mengurus sertifikat tanah wakaf ini harus melalui notaris? Kalau wakaf sebenarnya sih bisa diurus sendiri lah, lebih enak kalau diurus sendiri, jadi lebih paham para nazirnya dokumen apa yang dilengkapi seperti itu. Karena kan notaris itu ataupun PPAT itu kan sebenarnya mereka itu menerbitkan akta ya. Iya. Cuman kalau misalkan dari wakaf ini sendiri, kalau misalkan ini kan sudah ada akta ikrar wakafnya sendiri, jadi Iya. lebih baik diproses sendiri tanpa kuasa seperti itu sih. Cuman kalau misalkan mau dikuasakan juga tidak apa-apa juga seperti itu kan, kita juga bisa proses melalui kuasa ataupun tanpa kuasa kalau di BPN seperti itu. Jadi boleh ke notaris, tapi lebih bagusnya untuk datang sendiri Iya. ya, mungkin lebih jelas informasinya, mungkin Betul. juga dokumen-dokumen pentingnya tahu Nah, gitu kan, iya. ini yang harus disiapkan, ini yang lebih penting, Iya. kayak Iya. gitu. Juga mungkin tahu prosesnya membutuhkan waktu sekian hari. Betul. Gitu. Untuk Bapak, untuk Bapak Alfu Adi, apakah dampak sertifikasi tanah ini terhadap pengembangan ekonomi umat, Pak? Nah, ya. Ya, kira-kira ada nggak nih Pak dampak positifnya, mungkin negatifnya? Gitu. Itu dampaknya sangat besar itu ya. Sesuai dengan program kerja tadi kami inkubasi wakaf produktif itu, yaitu bagaimana memanfaatkan adanya inovasi-inovasi untuk memanfaatkan tanah wakaf itu. Jadi tanah wakaf itu menjadi wakaf produktif. Iya. Nah, itulah bagaimana kalau Nasir mau semangat kalau eksistensi atau keberadaan tanah wakaf itu tidak bersertifikat. Nah itu, tapi kalau bersertifikat ya Nasir dengan leluasa bisa bergerak, ada payung hukum mereka untuk mengembangkan tanah wakaf baik bidang pendidikan, bidang sosial maupun ekonomi. Nah, itu pentingnya sertifikat tanah wakaf. Itulah kami sampaikan. Kami tambah dari Pak Epi, kalau bisa jangan melalui notaris. Proses kalau proses juga sudah menyampaikan, ya. kalau ini masalah sertifikat tanah wakaf ini jangan sampai notaris. Karena mengapa? Nasir itu betul-betul ikhlas. Karena kita Nasir itu tidak ada sumber biaya, tidak ada. Iya. Nah, jadi kalau pakai Nasir, maaf kalau pakai notaris ya harus ada fee kan, ada ini ya itu. Jadi kami sampaikan kepada sahabat religi ya proses tanah zakat itu ada langsung apa dibetulkan dari Mbak Repi, dari Mbak Tri Rahmat itu harus nazir. Ya, dari nazir, semangat nazir, keikhlasan. Nah itu perlu dikembangkan. Sebagaimana disampaikan kami waktu Mbak Repi mengisi materi tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf. Itulah ada. Ya. Oke, lanjut Pak. Apa target yang ingin dicapai nih Pak ya dalam beberapa tahun ke depan terkait sertifikasi tanah wakaf? Ya target ini kami komisari dengan Pak Tri Rahmat dengan Bu Repi terus itu. Bu, bagaimana Bu tanah wakaf? Kemudian memang dari Kanwil itu targetnya kalau Kanwil sederhana saja. 1 KUA itu harus itu Bu Repi. 1 KUA harus ada 1 sertifikat tanah wakaf. Nah, jadi itulah kita sampaikan kemarin kan. Sekali lagi kami sampaikan semangat nazir itu. Karena Kanwil itu kantor wilayah sudah menekankan. Tolong setiap KUA satu tanah wakaf sudah bersertifikat tahun 2024 ini. Nah ini itulah kami selalu komunikasi dengan Bu Repi dengan Pak Ya bagaimana kolaborasi terus ya nah itu. Oke lanjut Pak. Bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf? Kami sudah menyampaikan, kami sudah melaksanakan pendampingan kampung zakat beberapa hari yang lalu sudah kami sampaikan. Itulah ya kami sudah tekankan bagaimana penyuluh kemudian kepala KUA jangan hanya memberikan materi tentang fikih saja tentang sholat, tapi sampaikan
selipkan sedikit tentang tanah wakaf ini. Ya. Ya, tanah wakaf, bagaimana wakaf produktif, bagaimana zakat mal itu bisa dikembangkan, infak sedekah. Jadi dengan adanya kemudian percepatan sertifikat tanah wakaf, dengan adanya seperti ini maka ya kadal fakru aina kupron, menyebabkan kemiskinan, kekumpulan itu kan. Iya, itu. Jadi bisa kemiskinan bisa kita selesaikan kalau wakaf produktif ini berjalan dengan baik. Ya, mungkin kadang-kadang untuk sekarang mungkin kita tidak menghadapi kasus ini kayaknya. Yeah. Mungkin di masa yang akan datang, mungkin kita ketemu dalam permasalahan di hidup kita mungkin yang seperti ini. Mungkin kalau kita tidak ketemu juga mungkin ada teman atau mungkin tetangga atau rekan kerja atau anggota keluarga. Paling tidak di sini kita mengerti ya Pak ya, dan juga sahabat religi ini juga bisa dapat memahami dan juga bisa menambah pengetahuan, dan juga mungkin nanti bisa langsung bertanya ya Pak ya, langsung bertanya melalui media sosial yang sudah tertera. Ini terakhir untuk Mbak Revi dan Mas Ayab, apa pesan penting bagi masyarakat yang saat ini mungkin sedang atau akan mengurus sertifikasi tanah wakaf? Pesan pentingnya? Oh ya, mungkin kalau pesan pentingnya ya. Jadi kalau misalkan kita udah peroleh tanah, mau tanah apapun ya, mau wakaf, mau hibah, mau jual beli, segeralah proses untuk atas nama kita sendiri. Jadi untuk mengamankan aset kita, untuk mengamankan tanah yang kita punya, untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang terjadi di kemudian hari. Jadi segeralah proses untuk sertifikat wakafnya jika telah memperoleh tanah wakaf gitu kan, untuk nazirnya maupun untuk masyarakat sendiri. Misalkan jika sudah memperoleh tanahnya sendiri, silakan untuk proses sertifikasinya untuk mengamankan asetnya, kemudian mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari seperti itu. Mungkin tambahan dari Mas Ayat? Jadi lebih ke arti penting dalam hal kita melakukan pensertifikatan tanah ini. Ini tidak hanya tertuju untuk tanah wakaf, cuma memang ini berlaku umum, baik tanah hak milik perorangan dan yang lain-lain. Nah, karena memang apabila Bapak dan Ibu mensertifikatkan tanah, memang banyak keuntungan yang kita dapat. Sebagai contoh, nantinya memang objek yang dimohonkan tadi akan adanya kepastian hukum terkait dengan objek dan subjeknya. Kepastian hukum ya? Ya, nah objek dalam hal ini itu dimasukkan adalah bidang tanah yang dimohonkan. Seperti itu. Kemudian subjek itu nantinya orang ataupun pemohon atau pemilik tanah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya pensertifikatan itu akan tertib administrasi pertanahan. Nah, jadi dimaksudkan di sini di ATR BPN sendiri, apabila tertib administrasi pertanahan, nantinya bidang tanah itu jelas, Bu. Jadi bidang tanah itu punya siapa, letak lokasinya di mana, dan yang lain. Itu sering terjadi ya Mas ya. Sering terjadi sengketa-sengketa seperti itu antara tetangga satu dengan tetangga sebelahnya, kayak itu kan bangun pagar. Kenapa sudah memakai tanah kami? Itu kan sering terjadi ya, maksudnya di kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Ya, karena sebagian besar Bu permasalahan pertanahan itu memang terjadi yang pertama dari segi patok batas. Itu banyak sering kali terjadi, dan juga memang dari waris intinya. Nah, itu memang sering terjadi permasalahan pertanahan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya pensertifikatan tanah itu sendiri dapat meminimalkan dari masalah pertanahan itu sendiri. Seperti itu, asal dengan catatan kalau memang dari proses awal penerbitan sertifikat ini memang sudah sesuai alur prosedurnya gitu, termasuk pemasangan patok sudah dipasang, kemudian dari segi kasarnya persetujuan batas antar pemilik tanah dengan tetangga batas juga sudah dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian dari segi inventarisir ataupun verifikasi berkas juga dilaksanakan dengan baik. Kedepannya produk yang kita tampilkan atau produk yang ada dari BPN dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu tambahnya, Bu. Ya boleh tambahan mungkin ya untuk masyarakat ya. Kita dari BPN kan sebenarnya udah menerbitkan launching kemarin di Kanwil itu sertifikasi elektronik. Jadi untuk dari perubahan dari analog ke elektronik. Mungkin kalau misalkan masyarakat ataupun kita semua yang masih memegang sertifikat analog, boleh nanti langsung ke kantor pertanahan untuk melakukan proses alih media menjadi sertifikat elektronik seperti itu. Karena kita udah mengantisipasi kemajuan teknologi, kemudian lebih minimalisir seperti itu untuk sertifikat analog. Jadi udah ada perubahan untuk masyarakat, boleh nanti disilahkan untuk mengalih mediakan. Itu sudah jalan ya Mbak ya? Ya, sudah berjalan kita untuk sertifikasi elektronik.
Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, mungkin dari Bapak Alfu Adi, Pak, pesan pentingnya Ya, mungkin? pesan penting, mari kita berwakaf, dan berwakaf hidup akan menjadi indah. Ya. Wah, Super sekali. mari Pak. kita berwakaf, maka hidup akan indah. Lalu, Ya, ya. Pak, Bapak sering patung ini. Kalau di Kemenang, ya, biasanya seperti itu. Mungkin Lah, jadi penutupan ini kami sampaikan, ya, ikan kakap, buah pepaya, Wah, saya ya, tomat dimakan dengan selera. Sekiranya wakaf menjadikan budaya, umat kan hidup dengan sejahtera. Wah, ada lagi Pak? Seperti masih mau kita Pak. Jadilah. Jadilah. Oke, kami dari Kemenang Rejang Lebong TV ini mengucapkan terima kasih Sama-sama, terutama Bu. kepada Mbak Revi dan juga Mas Ayat, juga Pak Fuad. Ini sangat memberikan pengetahuan baru, mungkin wawasan yang perlu kita miliki sebagai masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, dan juga informasi penting yang kita dapat hari ini itu sangat-sangat bermanfaat, apalagi tadi dari setiap narasumber sudah memberikan beberapa informasi pentingnya. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Kemenang Rejang Lebong TV, inovasi tanpa henti.